Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan soal untuk persiapan penilaian akhir tahun ya, pada part yang kelima ini ya, di bab statistika atau penyajian data. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama di sini berdasarkan tabel berikut, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah, nah di sini perhatikan tabelnya. Di sini nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10 frekuensinya. 5 ada 1, 6 ada 2 siswa dan seterusnya ya, sampai 10 ada 7 siswa. Yang lebih dari 7 itu berarti ada nilai 8 ya, kemudian 9 dan 10. Nah, ini kita tulis nih 8, 9, 10. 8 itu di sini pada tabel ada 10 siswa ya. Kemudian untuk 9 ini ada 6 siswa dan 10 ini ada 7 siswa. Yang ditanya banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7, berarti 10, 6, 7 ini kita tinggal jumlahkan saja. Kita dapatkan 23. Selesai ya. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah 23 siswa. Oke, mudah ya. Kita lihat soal yang kedua. Berdasarkan diagram lingkaran berikut, jika jumlah siswa 30 orang, nah berarti jumlah siswa keseluruhan ya 30 orang, maka banyak siswa yang mengikuti bela diri Tivan sebanyak titik-titik orang. Nah, di sini kita sudah ketahui karatenya 20%, taekwondonya 50%, Tivannya belum diketahui berapa persen ya. Nah, berarti kita cari dulu persentase dari Tivan ya. Keseluruhan ini berarti 100 ya, keseluruhan itu 100%, kita kurangi 50%, kemudian kita kurangi lagi 20%. 100 dikurang 50 dikurang 20, 30% ya. Jadi persentase Tivan ini 30%. Nah, baru kemudian kita cari berapa banyak siswa yang mengikuti Tivan. Nah, untuk menentukan banyak siswa seperti ini, sebenarnya kita bisa menggunakan perbandingan di sini ya. Nah, kita tulisnya 30/100 ya, 30% dari 30 orang ya. 100 ini keseluruhan ya. Nah, oke, ya di sini kita tinggal sederhanakan. Kita coret nolnya 1, kemudian ini juga sama, kita coret nolnya. Nah, maka kita dapatkan di sini 3 dikali 3, ya kan? Nah, 3 dikali 3, 9. Inilah banyak siswa yang mengikuti bela diri Tivan, ya. Oke. Jadi, siswa yang mengikuti bela diri Tivan sebanyak 9 orang. Masih mudah, ya. Sekarang kita coba soal yang ketiga. Berdasarkan diagram batang berikut, jumlah responden yang menyukai warna putih dan pink adalah. Nah, di sini kita perhatikan yang diminta adalah jumlah siswa yang menyukai warna putih dan pink. Warna putih di sini ada 12 ya, kita tulis 12. Kemudian yang pink di sini ada 8. Nah, ini kita tinggal jumlahkan saja ya. 12 ditambah 8, 20. Jadi jumlah responden yang menyukai warna putih dan pink adalah 20 responden. Ya. Oke, berikutnya nomor 4. Berdasarkan diagram garis berikut, total responden adalah. Nah, di sini mintanya total responden, berarti keseluruhan kita harus jumlahkan ya. Yang totalnya di sini pertama iced tea di sini 5 ya. Kemudian ice coffee di sini 20, kemudian matcha latte-nya di sini ada 15. Nah, 5 ditambah 15
20 ditambah 20 jadi 40. Jadi totalnya ada 40. Ya, 40 orang total respondennya. Oke. Kita lanjut ya pada soal yang kelima. Berdasarkan diagram lingkaran berikut, jumlah responden 45 orang ya. Jadi responden keseluruhannya ini 45 orang. Maka banyak responden yang menyukai siaran net TV sebanyak titik-titik orang. Nah, net TV-nya berapa? Di sini diketahuinya itu dalam bentuk derajat ya. TVRI 80, Trans TV 160 derajat. Net TV belum diketahui, berarti kita cari dulu berapa derajat dari net TV. Satu lingkaran berapa derajatnya? Ya, 360 derajat. Nah, inilah yang dikurang dengan 160 ya. 360 dikurang 160 200 ya. Kemudian dikurang dengan 80. Jadi 200 dikurang 80 ya 120 derajat. Nah, inilah besar derajat dari net TV. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa banyak responden yang menyukai net TV. Nah, di sini kita pakai perbandingan ya. Silakan cek lagi pembahasan sebelumnya tentang perbandingan ya. 120 derajat per 360 ya. Yang ditanya itu 120 derajat. Kemudian keseluruhannya itu 360 dikali 45 ya. Kita pakai 360 derajat ini keseluruhan karena kita kalikan dengan nilai responden 45 ini kan keseluruhan juga. Begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. Nolnya kita coret, kemudian derajatnya juga bisa kita hilangkan. 12 dengan 36 kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 12, 12 dibagi 12 1, 36 dibagi 12 3. Kemudian 45 dengan 3 juga kita coret ya. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3. 45 dibagi 3, 15. 3 dibagi 3 habis. Jadi tinggal 1 dikali 15 ya. 15. Net TV sebanyak 15 ya. Jadi responden yang menyukai siaran net TV sebanyak 15 orang. Oke. Kita lanjut pada pembahasan soal yang ke-6. Buatlah diagram garis dari tabel berikut ya. Contohnya di sini tabel berikut menunjukkan profesi orang tua di kelas 71. Profesi di sini ada petani 6 orang, frekuensinya 6 berarti sebanyak 6 siswa ya, 6 orang tua. Pedagang ada 15, nelayan ada 7, PNS ada 12. Kita siapkan dulu buku tulis kita, kemudian kita tulis dulu judulnya di sini profesi orang tua di kelas 71. Nah, perhatikan di sini datanya ada 1 2 3 4, ada 4 ya. Kemudian paling besar 12, kemudian 6. Nah, ini kayaknya tidak terlalu besar ya. Kita siapkan saja di sini garis sumbu tegaknya dengan sumbu mendatarnya. Kita buat sumbu mendatarnya sejajar dengan buku tulis ya. Kemudian yang ini tegak lurus ke atas, sejajar dengan garis merah buku ini ya. Nah, supaya kedua sumbu ini saling tegak lurus ya. Nah, kemudian pada garis buku di sini kita beri garis-garis putus seperti ini. Kemudian untuk sumbu mendatarnya kita gunakan penggaris atau buku tulis juga bisa. Ya, kita lengkap 2 saja di sini. 3 lengkap ya. Kita buat seperti ini supaya jarak antara satu dengan yang lainnya ini sama. Di sini kita mulai dari 0, kemudian kita buat angkanya lengkap 2 ya, 2, 4, 6 sampai 16. Kemudian di sini pada profesi penduduk, petani, pedagang, nelayan, PNS ya. Nah, jika sumbunya koordinat kartesiusnya ini sudah siap, kita tinggal buat ya titiknya nanti ketemunya di mana. Pertama petani ya. Kita buat garis tegak lurus seperti ini sampai
menyentuh angka 6 atau sejajar dengan angka 6 ya. Kita buat garis sejajarnya seperti ini. Kemudian titik pertemuannya kita beri titik dan kita beri apa namanya nih, nilai ya, nilai frekuensinya. Nah, ini boleh ditulis boleh tidak. Kemudian pedagang 15 berarti antara 14 dan 16 ya, kita beri garis seperti ini. Kemudian garis mendatarnya, pertemuan dua garis ini kita beri titik dan kita beri nilai frekuensinya 15. Nelayan juga sama, ke angka 7 ya, beri garis mendatarnya, kita beri titik dan nilai 7 frekuensi. PNS juga sama, ke angka 12 ya, seperti ini. Oke, nah ini selesai, kita tinggal beri garis ya, menghubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lainnya. 6 ke 15, petani ke nelayan, pedagang ke petani ke pedagang, pedagang ke nelayan, kemudian nelayan ke PNS. Oke, inilah diagram garis yang sudah selesai kita buat ya. Tolong diperhatikan rambu-rambu dalam membuat diagram garis yang seperti ini, oke, supaya hasilnya atau supaya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.